Ibu aku tuh Masya Allah banget ya, pinter banget dia, S2-nya aja ada 5. Saya juga nggak hafal jurusan apa aja yang diambil. Dia sangat-sangat suka sekolah. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya. Ya berarti emang orang baik banget, udah dapat tanda-tanda kan. Dan kan nggak ada masalah apa kehidupannya kan. Beda sama saya, banyak berita ya. Dia emang nggak ada lempeng ya. Kepergian Marissa Haque membuat semua orang merasa kehilangan atas berpulangnya ia ke hadapan Sang Ilahi. Semasa hidupnya, almarhumah Marissa dikenal sebagai salah satu sosok berpengaruh di dunia hiburan dan politik Indonesia. Selain memiliki karir yang cemerlang sebagai aktris film, Marissa juga berperan aktif di panggung politik dan pendidikan hingga akhir hayatnya. Sosoknya yang multitalenta tidak hanya menginspirasi banyak orang dalam bidang seni, tetapi juga menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Marissa Haque adalah seorang akademisi yang berdedikasi. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dan melanjutkan hingga program S2, meraih gelar MBA dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Semangatnya untuk belajar tidak mengenal batas, dan pencapaian akademisinya menjadi bukti nyata dari komitmennya terhadap pendidikan. Tak sampai di situ, pada tahun 2012, Marissa juga berhasil meraih gelar doktor di Pusat Studi Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Gelar akademik yang panjang ini menggambarkan betapa seriusnya ia menekuni bidang studi yang ia cintai, serta keinginannya untuk memberikan kontribusi nyata dalam isu-isu lingkungan. Sebagai anak sulung dari almarhumah, Isabella Fauzi, putri Marissa pun membenarkan bahwa ibunya adalah sosok yang tidak pernah lelah dalam menuntut ilmu. Ibu aku tuh Masya Allah banget ya, pinter banget dia, S2-nya aja ada 5. Saya juga nggak hafal jurusan apa aja yang diambil. Dia sangat-sangat suka sekolah. Kalau misalnya ibu masih hidup sekarang nih, dia udah S3, cuma katanya dia mau ngambil S3 lagi, kajian Islam di yang di Malang tuh apa sih namanya? Iya bukan, aku lupa. Jadi kayak dia masih pengen ngambil nimba ilmu S3 lagi gitu. Jadi banyak banget, apalagi kalau misalnya terkait dengan kajian Islam, terus perekonomian halal, itu tuh bidangnya ibu banget. Jadi dia tidak pernah lelah sama yang namanya menuntut ilmu gitu. Itu luar biasanya dari ibu aku. Jadi nggak cuma cantik, tapi juga dia suka mempercantik otaknya. Kita sih sehari-hari kalau misalnya di meja makan sering banget dengerin dia kuliah, berteori gitu. Kadang bahkan ngobrol aja tuh kadang bisa dapat banyak ilmu dari ibu, karena ibu kan senang diskusi kan gitu. Jadi iya, dia dengan segala kelebihan dan keunikan yang dia punya, saya ngerasa beruntung pernah jadi anak seorang Marissa Haque. Sebagai sahabat dekat, Ingrid Kansil merasa sangat syok dengan kepergian Marissa Haque. Berita duka ini datang mendadak dan mengejutkan banyak orang, termasuk Ingrid yang tak menyangka bahwa Marissa akan meninggalkan dunia ini begitu tiba-tiba. Terlebih lagi, Marissa meninggal dalam kondisi yang cukup sehat, menutup mata saat tertidur. Hal ini membuat rasa kehilangan yang dirasakan oleh Ingrid semakin dalam dan sulit untuk diterima. Baginya, Marissa bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga seorang inspirasi. Ingrid merasa kehilangan seseorang yang selalu dapat diandalkan untuk berbagi pandangan dan ide-ide segar. Kini, mantan model Indonesia itu merasa bahwa kekosongan yang ditinggalkan oleh Marissa sangat terasa. Tidak ada lagi tawa dan canda yang biasa mereka bagi, dan diskusi yang selalu mengunggah semangat itu kini hanya tinggal kenangan. Jadi memang Mbak Ica ini mungkin bisa dibilang salah satu mentor saya, dia idola saya, karena
Selain dia cerdas ya, nyambung kalau diajak diskusi, beliau juga bisa membina rumah tangganya dengan baik. Jadi Mbak Ica ini contoh banget buat saya. Mbak Ica ini panutan buat saya. Jadi saya kaget sekali ketika ada yang menyampaikan bahwa beliau wafat kemarin malam gitu. Jadi kayaknya masih nggak percaya gitu. Kita sering komunikasi walaupun hanya via medsos ya, saling mensupport gitu. Mbak Ica juga sering ketika saya menyampaikan sesuatu gitu di medsos, beliau repost gitu kan. Begitu juga saya. Jadi kita memang saling mensupport gitu. Terakhir kita ketemu fisik itu 2023 akhir 2003 beliau di kantor suami, diskusi gitu, ngobrol banyak gitu. Kalau saya sih enggak ya, tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang terakhir ketemu dengan almarhum, katanya selalu bicara kematian gitu. Terus memang kalau bicara kalau mau meninggal mau di tanah kusir aja gitu. Jadi ya mungkin beliau sudah ada ini kali ya, ada pertanda dari diri dia sendiri gitu, dari almarhumah. Ya tentunya untuk keluarga ya, terutama untuk Ciki, untuk Mas Ikang, supaya diberikan ketabahan karena memang ini mendadak ya. Pasti kaget ya, keluarga juga shock gitu. Dan insya Allah karena Mbak Ica orang baik ya, insya Allah almarhumah husnul khotimah ya di jalan Allah, itu aja. Selain Ingrid, Ustadz Yusuf Mansur juga merasakan duka yang mendalam saat mendengar kabar kepergian Marissa Haque. Kaget dan tidak menyangka, itulah yang dirasakan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Mengingat Marissa adalah sosok selebriti yang tidak hanya dikenal karena prestasinya di dunia hiburan, tetapi juga karena kepeduliannya yang mendalam terhadap pendidikan. Menurut pandangannya, dedikasi Marissa terhadap pendidikan terbilang sangat mengagumkan. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur juga mendengar bahwa Marissa dalam beberapa unggahannya seolah memberikan tanda-tanda akan kepergiannya. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa Marissa adalah sosok yang sangat baik dan memiliki kesadaran akan makna hidup. Sebentar-sebentar keluar subhanallah, keluar alhamdulillah gitu. Dan kan sangat humble ya orangnya. Dari dulu nggak berubah sampai sekarang. Dan sempat ketemu 2 bulan sebelumnya di Cirebon. Minta dibikinin bros apa gitu sama istri saya. Ya Allah, nggak nyangka ya. Tapi bagus sih, nggak ngerepotin, nggak. Dan dia kan sosok artis yang kemudian menjelma menjadi politikus, menjadi akademisi, Saya lupa ya, udah nyampe profesornya sampai masih associate gitu. Setahu saya sih dikit lagi nyampe ya. Dan ini sosok yang terus belajar. Kan S2-nya banyak loh. S3-nya di IPB terakhir kan. Dapat doktoralnya di IPB. Alhamdulillah, kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah, husnul khotimah, dan dapat banyak kebaikan dari Allah. Ya berarti emang orang baik banget, udah dapat tanda-tanda kan. Dan kan nggak ada masalah apa kehidupannya kan. Beda sama saya, banyak berita ya. Dia emang nggak ada lempengnya ya. Dan terakhir kan uploadnya berdua sama suaminya tuh di mana, Jepang apa? Ya Allah ya, artinya meninggalkan banyak kenangan lah beliau, insya Allah. Iya, udah ada firasat kali kalau begitu mah. Iyalah itu, dan itu istimewa sekali. Berbicara soal tanda-tanda, hal tersebut juga turut dirasakan oleh mahasiswa Marissa Haque. Beberapa waktu sebelum kepergiannya, banyak dari mereka mulai merasakan kejanggalan dalam perilaku dosen yang mereka cintai selama ini. Marissa kerap kali mengungkapkan pemikirannya tentang kematian, berbicara dengan nada yang lebih serius. Selain itu, gelagat Marissa yang tak biasa juga mulai diperhatikan oleh para siswa. Ia tampak lebih sering terlihat merenung ketika mengajar dalam kelas. Dengan kepergian Marissa yang mendadak, rasa kehilangan yang dirasakan oleh mahasiswa begitu mendalam. Mereka mengenang sosok Marissa yang selalu bersikap baik dan penuh perhatian.
Bukan hanya seorang dosen, Marisa adalah seorang mentor yang peduli dan seringkali mentraktir murid-muridnya sekaligus memberikan motivasi agar mereka terus berusaha mencapai impian. Sebenarnya kita tuh ngiranya kalau itu tuh ibunya Ibu Marisa, cuman ternyata Bu Marisa sendiri yang meninggal. Padahal kemarin pas di kampus itu ibunya udah bilang kayak doain ibu ya biar nanti kalau meninggal dilancarin semua, terus biar nggak ngeberatin keluarga karena biaya rumah sakit sekarang mahal. Terus pas hari Senin Bu Marisa tuh habis traktir kita karena kita belum sarapan. Terus ibu bilang juga kalau ibu nggak apa-apa meninggal habis nraktir kalian, ibunya mati syahid karena ibu habis nraktir kalian yang nuntut ilmu, apalagi yang ngekos yang pada rumahnya jauh. Udah 2 kali kita ditraktir sama Bu Marisa. Emang ibu orangnya baik banget. Dia orangnya baik banget. Nggak ada bilang kayak gitu aja tiba-tiba gitu. Iya. Tapi kemarin tuh terakhir saya ketemu tuh kayak masih kelihatan seger sebenarnya, masih senyum, masih salam sapa gitu. Cuma kayak agak kaget tiba-tiba tuh pagi-paginya udah dengar kabar beliau gitu. Berarti bicara doain ibu kalau mau mati ya. Iya. Terus kalian sempat jawab apa waktu itu? Kita ngedoain yang terbaik aja buat ibu. Ibu sempat ngeluh tadi ada dibilang 2 minggu lemes atau segala macam. Ibu sakitnya atau apa gitu? Dia nggak sakit, dia segar sebenarnya, cuman agak beda aja waktu pertama kali ngajar. Bedanya iya dia ngomong 5 watt, ibu pokoknya agak beda aja. Kecapean gitu. Banyak acara. Iya. Kalian sebenarnya ada kelas kah hari ini dong? Enggak. Kemarin terakhir sama ibu. Belajar apa? Hukum bisnis. Gimana pas kemarin ketemu lihat? Kemarin tuh sebenarnya jadwal kita jam 1:10, cuman tumben banget Bu Marisa telat sekitar 20 menitan. Kita juga kaget kayak ini Bu Marisa kenapa tumben banget, karena Bu Marisa tuh nggak pernah telat gitu. Terus pas datang bilang aduh maaf ya ibu telat, ibu capek. Tadi juga ibu ngajar kelas sebelumnya udah kayak apa ya, ibunya nggak bisa semangat lagi gitu. Jadi kayak kalian nanti ini ya tanya jawab aja, ibu nggak bisa sepenuhnya ngejelasin. Kita ngedoain yang terbaik aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.